Bagaimana nasib Pondok Pesantren Al Zaitun pemirsa pasca Panji Gumilang ditahan, mengingat banyak sekali ajaran-ajaran menyimpang, bahkan hal-hal yang menyimpang memang sudah dilakukan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Permasalahannya seberapa berdampak destruktif pemirsa untuk santri dan pondok pesantren. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini di Studio TV One. Saya sudah bersama dengan Mbak Leni Siregar, merupakan mantan pengikut NII Panji Gumilang dan juga mantan orang tua santri yang menyekolahkan anaknya di sana. Betul. Mbak Leni, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya juga telah tersambung pemirsa dengan narasumber saya, mulai dari Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Bapak Zainud Tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak, kuasa hukum Panji Gumilang, Bang Mario Huta Barat juga sudah bersama dengan saya di sini. Bang Mario. Ya, selamat malam. Ya, baik. Sebelum saya nanti akan bertanya kepada narasumber saya, sekarang saya ingin cek dulu ada perkembangan terbaru apa pemirsa mengenai pemeriksaan Panji Gumilang. Rekan saya Nadia Saleh sudah siap mengabarkan langsung dari Bareskrim. Silakan laporannya, Nadila. Ya, selamat malam Caca Anissa dan juga pemirsa. Informasinya saat ini pemeriksaan terhadap Panji Gumilang tengah diperhatikan sementara untuk isoma. Pemeriksaan yang berlangsung sejak pukul 1 siang tadi hingga pada malam hari ini memang dilakukan untuk mendengarkan keterangan dari Panji Gumilang mengenai ataupun terkait dengan penistaan agama yang dilakukan dengan kapasitasnya sebagai tersangka. Memang penetapan tersangka terhadap Panji Gumilang ini telah dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2023 kemarin usai dirinya menjalani pemeriksaan yang pada tanggal 1 Agustus 2023 kemarin dia masih berstatus sebagai saksi terlapor begitu. Kemudian di tanggal 2 Agustus dini hari dirinya langsung ditahan di rumah tahanan Bareskrim Mabes Polri. Kami informasikan bahwa memang pemeriksaan hari ini untuk mendengarkan keterangannya terkait dengan kasus penistaan agama yang dilakukan. Kemudian kami informasikan bahwa memang penetapan tersangka terhadap Panji Gumilang ini memberikan arti bahwa tim penyidik usai memeriksa sejumlah ahli yakni 39 ahli dari pihak terlapor ataupun pihak pelapor, kemudian 17 saksi ahli dari ahli agama, IT, pidana, kemudian sosiolog dan juga ahli bahasa. Ini pada akhirnya tim penyidik dari Bareskrim Polri menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka begitu. Kemudian Putri, maksud kami Caca Anissa dan juga pemirsa, saat ini kami masih menunggu bagaimanakah hasil dari pemeriksaan hari ini dan saat ini kami juga tengah menanti kuasa hukum dari Panji Gumilang untuk menyampaikan keterangan mengenai pemeriksaan sejauh ini. Sementara demikian Caca kembali ke studio. Terima kasih Nadila Saleh mengabarkan langsung dari Bareskrim Polri. Dan langsung saja pemirsa saya akan tanya kepada Bang Mario Huta Barat yang merupakan kuasa hukum dari Pondok Pesantren Al Zaitun. Bang Mario, sudahkah dengar kabar Abang pasti mewakili pengurus, mungkin juga ada orang tua santri, bahwa saat ini sudah diputuskan Menko Polhukam Al Zaitun akan diambil alih oleh Kementerian Agama. Bagaimana responnya? Ya, baik Bu Caca, terkait dengan pengambil alihan dari Pondok Pesantren Al Zaitun oleh Kementerian Agama ataupun oleh negara, ya kita sebagai kuasa hukum yang menyambut baik bagaimana menurut saya dari pandangan Syekh Panji Gumilang sendiri selaku Ketua Dewan Pembina daripada pesantren, beliau menanamkan di sana banyak sekali pendidikan ya dan ajaran-ajaran yang berkembang di sana yang kita juga belum bisa justifikasi mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Jadi di sana masih kebetulan 2 minggu lalu saya ke sana juga bersama rekan-rekan advokat dan juga kuasa hukum lainnya, di mana di sana memang dikatakan ada 7.000 santri ataupun murid dan juga 3.000 pekerja ataupun pengajar, yang di mana ini menjadi concern dan juga pentingan bersama bahwa untuk menjamin pendidikan daripada 7.000 santri tersebut dan juga 3.000 tenaga kerja yang sampai pada saat ini hidupnya bergantung kepada Pondok Pesantren Al Zaitun gitu. Oke, tapi jika ada tim assessment dari Kementerian Agama didampingi oleh Pemprov Jawa Barat khususnya, ini bagaimana respon? Mungkin pertanyaan simpel atau sederhananya, akan melakukan penolakan atau tidak? Kalau dari kita sebagai kuasa hukum, menurut kami kita akan menyambut baik dan juga ya kita akan bersifat terbuka dan kooperatif lah pada intinya. Kita tidak ingin bersifat menghalang-halangi ataupun menutupi Kementerian Agama ataupun siapapun yang akan melakukan assessment tersebut, di mana dalam proses penyidikan sendiri kita juga bersifat kooperatif dan juga itu yang selalu
ditanamkan dan juga dijunjung tinggi oleh klien kita Syekh Panji Gumilang begitu. Oke, Bang Rifat, selama ini Pondok Pesantren Al Zaitun dikelola secara eksklusif dengan pengurus bahkan Panji Gumilang. Ketika ada pihak lain yang datang ke sana, apa sih yang paling dikhawatirkan atau mungkin untuk hal yang seperti ini kalau bisa jangan masuk atau apa kekhawatiran terbesar? Bang Mario? Ya, sedikit terganggu ya komunikasi saya dengan Bang Mario Huta Barat. Mungkin saya ingin ke Pak Zainud Tauhid dulu, Pak. Kalau dalam kajian MUI, mengingat ini akan diambil alih oleh Kementerian Agama, pertanyaan saya, seberapa destruktif sih Pak ajaran Panji Gumilang masuk ke dalam ajaran kurikulum pondok pesantren, kegiatan-kegiatan keagamaan sekolah di Pondok Pesantren Al Zaitun, bahkan juga mungkin bagaimana santrinya beribadah Islam ikut Panji Gumilang ataukah mungkin secara benar seperti apa? Iya, Mbak Caca, kemarin hari Rabu tanggal 3 Agustus MUI menyelenggarakan rapat Dewan Pertimbangan yang langsung dipimpin oleh Bapak Ketua Dewan Pertimbangan, yaitu Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, selaku Ketua Dewan Pertimbangan MUI yang dalam hal ini juga sebagai Wakil Presiden, memang memberikan arahan terkait dengan masalah penanganan Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Ya, yang pertama, MUI menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepolisian Republik Indonesia yang dengan cepat menangani masalah yang berkaitan dengan PG sebagai tersangka tindak pidana penistaan agama. Yang kedua, kami juga berterima kasih pemerintah mengambil alih atau memberikan jaminan keberlangsungan Pondok Pesantren Al Zaitun pasca penetapan TSK tersangka PG, sehingga dalam hal ini tentunya kami dari MUI akan terus memberikan pendampingan atau apapun yang diberikan dalam rangka untuk terus berlangsungnya kegiatan belajar mengajar di Pondok Pesantren Al Zaitun. Ya, Bapak Menko Polhukam sudah jelas menyatakan bahwa harus dipisah antara perkara hukum dengan masalah individu. Ya, masalah hukumnya berjalan, kemudian pesantrennya juga harus diselamatkan. Kegiatan belajar mengajar ini harus berjalan. Oke, ditahan dulu Pak Zainud. Ya. MUI dalam hal ini sudah menetapkan fatwa yang berkaitan dengan tindak pidana yang mengarah pada penistaan agama kepada Panji Gumilang, dan itu sudah kami serahkan kepada Kabar Eskrim untuk dijadikan sebagai salah satu landasan untuk penetapan TSK bagi PG tersebut. Jadi kami kewenangan kami adalah dalam hal ini menetapkan fatwa yang sesuai dengan permintaan dari pihak kepolisian itu. Baik, ditahan dulu Pak Zainud. Mungkin sekarang saya ke Mbak Leni karena pernah di dalam, punya pengalaman juga menjadi orang tua santri di sana. Mungkin pertanyaan masyarakat, seberapa masuk sih ajarannya Panji Gumilang ke santri-santri, bahkan juga ke kurikulum? Ya, kalau ajarannya itu sendiri ya pasti sangat masuk ya ke santri-santri. Karena kan di luar jam pembelajaran pun diajarkan bagaimana tata cara ibadah menurut versinya beliau ya. Bagaimana cara sholat gitu yang berjarak, kemudian memasukkan non-muslim ke barisan sholat, dan juga memasukkan umi atau perempuan ke barisan sholat di antara laki-laki. Itu kan ya kategori penyimpangan ya, dan yang pengetahuan saya berdasarkan dari Ketua Dewan Pertimbangan MUI yaitu Bapak Wapres sendiri mengatakan kalau perbedaan pendapat bisa ditolerir, tapi penyimpangan ya tidak bisa ditolerir gitu. Selain itu apa saja yang kemudian terlihat menyimpang ketika dulu anaknya disekolahkan di sana? 2 kalimat syahadat atau apa lagi? Ya, Asmaul Husna yang ditambahkan. Asmaul Husna, 100 ya? Jadi 100 ya. Selain gitu. itu? Terus juga azan gitu kan. Azan. Kemudian juga mungkin sholat Jumat
bagi perempuan atau santri perempuan gitu ya, santriwati. Tapi kalau itu mungkin masih Kalau bisa untuk guru-gurunya, apakah juga punya pemikiran sama dengan Panji Gumilang untuk guru-gurunya? otomatis harus sama di Oke, sana baik. karena otoriter Panji Ya. itu ya. Nah, Bang Mario, di sini Mbak Leni berbagi pengalaman ketika menyekolahkan anaknya di Pondok Pesantren Al Zaitun. Gurunya punya cara berpikir yang sama dengan ibadah keagamaan sama seperti Panji Gumilang. Panji Gumilang saja sudah dianggap menyimpang. Bagaimana jika gurunya diganti, kurikulumnya diganti, dan ada kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dilakukan lagi di Al Zaitun? Seperti apa? Yang pertama yang perlu saya jelaskan juga tekankan, saya tidak mau masuk terlalu jauh terkait dengan ranah agama ataupun tata cara ibadah di sana, karena saya hanya akan mengomentari apa yang saya lihat dan juga dijelaskan kepada saya di sana oleh para pendiri dan juga pengajar-pengajar di sana. Di mana yang mereka jelaskan visi misi dan juga tujuan daripada Pondok Pesantren Al Zaitun, yang saya juga sempat baca sendiri langsung pada saat dijelaskan bahwa memang menjunjung yang disebutkan dengan tingginya rasa toleransi dan perdamaian. Namun di samping daripada agama yang saya lihat langsung di sana, saya diajak berkeliling kurang lebih 3 jam oleh para pendiri dan juga pengajar. Di sana santri-santri sangat, ya saya lihat sangat bahagia dan juga sangat ramah, sopan, santun, di mana mereka juga pada saat saya datang sedang kegiatan berolahraga di jam 4 jam 5 sore, ada yang berolahraga permainan bola sepak bola, bola basket, dan juga hoki dan lain sebagainya. Jadi mungkin agar bisa lebih netral dan juga tidak terlalu memberatkan satu sisi, kita pada saat di sana ada ditayangkan di salah satu YouTube channel itu Ray-Ban Entertainment, mungkin bisa dilihat langsung. Di sana ada puluhan santri yang mengungkapkan perasaan dan juga apa yang mereka rasakan selama belajar dan mengajar di sana. Jadi mungkin untuk masyarakat dan juga para media mungkin bisa lebih objektif dan juga sifatnya substantif untuk melakukan penilaian terkait pengajaran yang ada di sana, karena saya sudah melihat langsung di sana, dan juga dari video yang tadi saya jelaskan di salah satu YouTube yang saya beritahukan, di sana santri langsung diwawancara dan juga tanpa ada rekayasa mereka memang menjelaskan di mana murid ataupun santri usia belasan tahun tidak mungkin kita pada saat wawancara kita ajari untuk berbohong begitu. Jadi mungkin itu bisa dilihat untuk menjadi agar menjadi nilai netral, tidak berat sebelah begitu. Oke, baik, terima kasih Bang Mario Huta Barat atas waktunya. Nanti saya pertanyaan yang sama juga saya akan tanyakan kepada Pak Zainud Tauhid. Menurut Bapak, ketika nanti Ponpes Al Zaitun dibina, perlu tidak gurunya diganti, kurikulumnya diganti, dan ada kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan dilarang untuk dilakukan lagi? Sesaat lagi. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Sekarang saya sudah bertambah nih narasumber saya. Saya sudah bersama dengan Bang Afif Muhammad Afifuddin, Koordinator Bela Al Zaitun. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Afif. Waalaikumsalam. Mungkin saya mau tanya pertama kali kepada Bang Afif sebelum nanti akan saya tanya kepada Pak Zainud Tauhid. Sudah dengar kabar dong pastinya bahwa pemerintah akan mengambil alih Al Zaitun, khususnya Kementerian Agama. Setuju tidak? Begini, kalau yang pertama saya menyampaikan, mari kita mengheningkan cipta atas hilangnya kemerdekaan beragama, kemerdekaan menyatakan pendapat di negara kita tercinta yang telah diamanahkan oleh konstitusi. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa sampai ada keinginan untuk mengambil alih atau mengelola pondok pesantren ini? Padahal Syekh Panji Gumilang itu bukan dalam artian dia tidak memiliki jabatan khusus di sana. Dia sebagai pendiri, itu yang saya ketahui. Karena apa? Dalam tingkatan MI itu ada kepala sekolahnya sendiri, terus di SD ada kepala sekolahnya sendiri, hingga ke kuliah ada kepala sekolahnya sendiri. Kok mau diambil alih? Apalagi dari hal-hal yang beredar, dan juga pernyataan Prof. Mahfud itu saat ini, bahwa nggak ada yang salah kok kurikulumnya. Kok mau diambil alih? Atau dengan dalil lah dibina. Bahasanya kan begitu. Kan bagi saya kok aneh gitu loh. Sehingga dugaan-dugaan yang di luar sana, jika ada yang mengatakan, oh ini ada pola kriminalisasi kepada Syekh dan sebagainya. Dengan apa? Ingin memisahkan Syekh dari Pondok Pesantren Al Zaitun agar bisa dibina, dasarnya begitu. Itu menurut saya dugaan itu kok
sebagaimana terbukti dikit-dikit ya. Oke, Mbak Leni boleh ditanggapi dong, tidak ada yang salah dengan kurikulumnya. Nah, bagaimana Mbak Leni? Nah, ini kan saya juga bertanya-tanya Bang Afifuddin ini di sini sebagai apa kapasitasnya? Kenapa begitu bela gitu kepada Al Zaitun? Karena sepengetahuan saya sejak saya waktu di dalam dulu, yang begitu bela kepada Al Zaitun itu adalah orang dalam itu sendiri gitu. Kalau simpatisan itu tidak akan sedemikian belanya gitu ya. Dan di sini juga nggak ada yang salah kalaupun diambil alih sama pemerintah, karena kan memang itu tujuannya juga dibangun untuk umat. Oke, mungkin sederhananya contoh sebagai orang tua dari santri, ajaran yang diajarkan kepada anak Mbak Leni yang dianggap salah menurut Mbak Leni, menyimpang, itu apa contohnya? Ya, andai saya anak saya masih di sana gitu ya, melihat non-muslim dimasukkan ke barisan sholat itu kan itu sudah menyimpang gitu. Langsung ditanggapi Bang, masa itu nggak mau diganti? Non-muslim dan muslim dalam ibadah sholat, bagaimana? Dalam masjid, kan syaratnya juga harus wudhu dulu gitu. Bang Afif dijawab. Ya, yang pertama kita bedakan dalam, tadi kan masalah ibadah, dalam hukum Islam itu ada dua, ada perihal syariah, ada perihal fikih. Nah, perihal syariah ini Al-Quran dan As-Sunnah. Fikih ini pemahaman para fuqaha terhadap Al-Quran itu sendiri. Nah, dalam ibadah, ya, contoh dalam sholat fardu, jika ada salah satu ulama menyatakan itu tidak wajib, maka bisa dikatakan dia sesat, karena ini sudah ijma. Tapi pelaksanaan atau tata cara melaksanakan sholat, ada takbiratul ihramnya begini, dan kita sebagainya. Jangan terlalu dalam ke ajaran karena kita tidak akan ketemu. Contohnya, muslim non-muslim dalam saf sholat menurut Bang Afif tidak mengapa dilakukan, begitu? Begini, yang jadi permasalahannya apa? Apakah muslim itu ikut sholat? Kan tidak. Tapi barisan saf sholat nih. Nggak masalah, kenapa dia ikut sholat? Kan memisahkan antara sholat. Kan tidak. Memang ada fikih, bahkan juga saya tidak terlalu dalam sebagai pemirsa dalam konteks keagamaan. Saya tanya sajalah kepada Pak Zainud Tauhid, Pak. Nah, ini paling menarik bahwa saat ini begitu dalam perdebatan ada hal-hal yang menurut Mbak Leni sebagai orang tua, mantan orang tua santri harus diganti di Ponpes Al Zaitun. Tapi dari bela Ponpes Al Zaitun, nggak perlu nih ranahnya fikih ini, pakai paradigma mana ini? Seperti apa Pak Zainud Tauhid menjawabnya? Ya, saya kira Mbak Caca, perdebatan itu sudah selesai lah. Sekarang kan sudah masuk pada proses hukum, dan salah satu yang diajukan oleh para penggugat itu kan materi-materi yang berkaitan dengan tuduhan penistaan agama. Nah, sekarang proses itu sudah berjalan ya. Kemudian para ahli, ya, kemudian para saksi sudah dipanggil, MUI sudah menyatakan pendapatnya. Saya kira masalah itu kita serahkan kepada proses hukum. Masalah nanti itu apakah dianggap benar atau salah, ya kita ikuti saja, karena proses itu sudah ditangani oleh kepolisian, penegak hukum yang saya kira kepolisian itu sangat akuntabel, sangat profesional, dan juga mengedepankan nilai-nilai kebenaran yang harus kita junjung tinggi. Baik, Bang Afif boleh dijawab. Jikalau nanti asesmen dilakukan terhadap guru, ada guru-guru sudah banyak ajaran menyimpang diganti guru yang lain, bahkan juga ada kurikulum yang tidak boleh. Ini bagaimana? Setuju nggak? Begini loh, jika memang dinyatakan kurikulum dalam Pondok Pesantren Al Zaitun itu bermasalah, seharusnya ini ranahnya Kemenak pada saat itu. Karena apa? Dalam saat ini pun dia masih memiliki akreditasinya masih bagus kok, unggul kan gitu. Nah, yang kedua, tadi ini yang jadi permasalahan begini. Ketika tadi perbedaan pemahaman dan sebagainya, jangan dikatakan itu sebagai penyimpangan agama, jangan. Karena Islam itu agama yang demokrasi akal. Ya, tapi MUI sudah memfatwa sesat. Nah, begini, saya jelaskan ya. Saya mengambil penafsiran dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka, ketua MUI pertama, menyatakan bahwa tiada hak seorang ulama atau dia yang diberi gelar ulama oleh orang lain, lantas dia merubah hukum Allah yang dimana nasnya tidak qot'i. Berarti dia telah merubah susunan ulama dari ulama Islam kepada ulama kependetaan. Lihat pada tafsir Al-Azhar Quran Surah At-Taubah ayat 31. Oke, Pak Zainud, berarti Anda menentang fatwa MUI dong. Nah, bagaimana kalau kemudian ada penolakan juga dari pondok pesantren Pak Zainud? Enggak, kita tidak akan terima apapun kemudian asesmen, pergantian, dan apapun dari MUI. Seperti apa Pak Zainud? Iya, terkait
perbedaan pendapat ya pada posisi fatwa, saya kira itu boleh-boleh saja ya, bahwa MUI melakukan pendalaman pengkajian terhadap suatu masalah itu tidak kemudian tidak memiliki dalil-dalil ya atau apa namanya alasan-alasan yang kuat ya, sangat kuat sekali, dan itu juga merupakan ijma ya yang diikuti di dalam penetapan fatwa itu oleh ulama-ulama dari berbagai ormas Islam. Ya, saya kira tinggal diuji saja apakah nanti kepolisian menerima pendapat MUI ataukah tidak. Ya, saya kira di situ letak apa namanya, letak kekuatan hukum itu. Ya, memang fatwa itu sifatnya ghair ilzam yang boleh juga tidak diikuti. Misalnya tadi Bang Afifuddin misalnya tidak ikut, tidak masalah. Ya, baik. Ya, tapi bahwa mayoritas yang lain mengikuti itu juga tidak boleh disalahkan. Kan katanya negara demokrasi. Betul. Ditahan dulu Pak Zainud, mungkin saya ke Mbak Leni. Mbak Leni, saya penasaran karena di sini kan Bang Afi mengatakan kan sudah ada akreditasi dari Kementerian Agama, kenapa perlu diganti? Saya mau tanya, buku-buku yang dipakai oleh santri di sana itu buku terbitan apa? Apa jangan-jangan terbitan sendiri, ajarannya juga sendiri, atau seperti apa? Itu kebetulan terbitan dari, saya sebut ya. Erlangga itu. Kebetulan masih daerah Jakarta Timur, saya tahu masih standar gitu ya. Kalau kurikulumnya nggak ada masalah gitu ya yang diajarkan di sana. Tapi kan seperti yang diajarkan misalnya qala Rasulullah fil Qur'anil Karim, itu kan juga sudah bermasalah gitu. Itu yang pastinya saya khawatirkan ya kalau misalnya itu diterapkan kepada anak-anak gitu. Oke, bukunya tidak masalah, tapi yang mengajarkan dan selipan ajarannya seperti itu. Bagaimana Bang Afifuddin? Oke lah, bukunya nggak masalah, kurikulumnya nggak masalah, yang ngajarin selipan-selipan informasinya. Jadi gini, kembali lagi tadi itu ranah fikih. Apalagi tadi menyinggung persoalan qala Rasulullah. Nah, ini yang harus saya luruskan di sini. Karena apa? Panji Gumilang itu telah menjelaskan bahwa ini wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mengatakan itu. Nah, ini sendiri ada dalam Quran surah Al-Haqqah, innahu laqaulu rasulin karim. Artinya, salah satunya ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Nabi. Ini dalam tafsir Al-Azhar ya, saya berdasarkan tafsir loh. Dan juga kalau pakai surah At-Takwir. Baik, sepertinya kita tidak usah membahas seperti itu. Tapi menurut Bang Afifuddin, perlu tidak kemudian ada pembongkaran dalam hal pengajaran di Al-Zaitun? Oh, itu nggak perlu. Karena begini, dalam Undang-Undang Dasar Hak Asasi Manusia, bahwa seseorang itu berhak memilih tempat belajar. Nah, ketika diganti berarti dia hilang dong haknya. Oke, baik. Berarti ada suatu rencana yang ingin demikian ini. Terakhir mungkin saya ke Pak Zainud. Pak, bagaimana kemudian pendekatan yang dilakukan ketika membina dalam tanda kutip, assessment dalam tanda kutip, dilakukan dengan cara soft approach atau pendekatannya juga tanpa konflik, mengingat ada beberapa sedikit penolakan kalau di sini ya, di dialog malam hari ini, seperti apa? Iya, Mbak Caca, jadi kemerdekaan belajar, kemerdekaan berekspresi, itu ada pembatasannya ya, itu harus dipahami oleh Pak Afif. Apa pembatasannya? Pembatasannya hak asasi orang lain. Pembatasannya apa? Undang-undang dan sebagainya. Ya, terkait dengan masalah kepentingan, bukan kepentingan ya, artinya pemerintah mengambil alih, itu kan justru menyelamatkan proses pendidikan yang itu merupakan hak konstitusional daripada siswa. Jadi pemerintah ya, dalam hal ini Bapak Menko Polhukam yang sudah secara jelas menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan pondok pesantren, itu bagian dari pemberian hak asasi kepada siswa. Terkait dengan apakah kemudian itu perlu diganti kurikulumnya, gurunya, kemudian yang lain, tergantung dari hasil asesmen yang itu nanti ditugaskan kepada Kementerian Agama. Kalau misalnya ditemukan ada kurikulum yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang benar, ya apa salahnya tidak? Menurut saya harus diganti. Kalau ada guru yang betul-betul ya di dalam menyampaikan proses belajar mengajar juga
menyisipkan atau mengajarkan ajaran yang menyimpang juga harus diganti. Baik. Ya, begitu juga terkait dengan referensi kitabnya atau bukunya ya. Mungkin ada amalan-amalan yang selama ini dilakukan di pondok pesantren yang itu juga dianggap menyimpang. Baik, saya kira ya harus diganti. Baik. Karena ini ya komitmen kita bagaimana menjaga pendidikan di pesantren itu betul-betul dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam yang sahih. Pak Zainud, terima kasih banyak atas waktunya. Kita percaya dan kita juga berharap bahwa masih banyak guru-guru di Al Zaitun yang kemudian mengajarkan dengan kebenaran, tidak ada dugaan penyimpangan, bahkan juga santri-santrinya pemirsa. Karena ini sudah keputusan pemerintah, Al Zaitun akan dibina, guru-gurunya akan di-assessment. Terima kasih Bang Afif atas waktunya. Mbak Leni terima kasih atas waktunya. Kita tunggu nanti bagaimana Kementerian Agama akan masuk ke Ponpes Al Zaitun.